Halo sobatku, kita lanjut bahas Fall Out Star Part 3 ya. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. 欢迎加入极限武馆。没兴趣。 Pada part sebelumnya, Luo Feng mengamuk pada tahanan yang rese dengannya. Dia pun juga bertarung melawan Yang Jingse dan tidak sengaja mengaktifkan kekuatan mentalnya. Luo Feng pun dibebaskan dari penjara karena tidak bersalah. Di sisi lain, Paman Hao Bei akan mengurus Luo Feng. Dan pada saat ini, Su Xin mendukung Luo Feng untuk menjadi seorang praktisi bela diri. 诸葛主管，有个文件我要你看一下。 Di markas besar Aula Jixian, Direktur Xu Getao menerima hasil ujian praktisi semu milik Luo Feng. Dia pun terlihat sangat terkejut. Di tempat lain pada saat ini Luo Feng sedang berlatih dengan instruktur Jiang. Sang instruktur pun puas dengan peningkatan kekuatan milik Luo Feng selama berlatih 1 bulan ini. Instruktur juga yakin dalam ujian menjadi seorang praktisi, Luo Feng memiliki tingkat kelulusan yang tinggi. Tapi Luo Feng masih belum puas karena kecepatan geraknya saat ini tidak bisa mengalahkan instruktur Jiang yang memakai teknik lanjutan. 不是速度，这是身法。 Sang instruktur pun kemudian menjelaskan tentang 4 tingkatan praktisi. Diawali dengan tingkatan dasar, lanjutan, sempurna, dan kesadaran penuh. Tingkat lanjutan ini dipakai untuk memprediksi dan juga mengamati pergerakan lawan, sehingga bisa menghindari serangan lawan dengan mudah. Selain itu, instruktur Jiang juga menjelaskan tentang level praktisi, yang dimulai dari level prajurit, panglima perang, dan juga dewa perang yang dianggap langka. Setiap level dibagi menjadi 3 tahap, yaitu dasar, menengah, dan lanjutan. Seorang praktisi yang baru lulus ujian biasanya berada di tingkat prajurit dan sering memakai senjata tembakan plasma. Level panglima akan memakai senjata pedang karena kecepatan seorang panglima melebihi tembak plasma sendiri. Dan level dewa perang itu jauh lebih kuat dari panglima. Tubuh mereka secepat kilat, tangan dan kakinya mampu menghancurkan seluruh gedung. 是名副其实的战神。 Dan sebenarnya masih ada lagi level di atas dewa perang, tapi di dunia ini sangat langka. Di Cina sendiri, hanya memiliki 2 orang yang berada di atas level dewa perang yang kekuatannya mampu menghancurkan dunia. Tidak lama kemudian, instruktur Jiang mendapatkan telepon yang mengatakan bahwa Direktur Zhuge telah datang dan ingin melihat Luo Feng. 罗峰，快随我下去。 Pada saat ini, sang direktur pun bertanya, berapa kekuatan pukulan dari Luo Feng? Luo Feng pun menjawabnya, 3.110 kg dan kecepatannya 58 meter per detik. Tidak butuh waktu lama, Direktur Xu Getao pun langsung menawari Luo Feng untuk bergabung dengan aula bela diri Jixian miliknya. Luo Feng pun bingung, kenapa dia mendapatkan tawaran ini, padahal dia belum mengikuti ujian sebagai praktisi. Dan Direktur Xu Getao tidak mempermasalahkan hal itu, karena bakat Luo Feng ini sangat langka. 我们极限武馆开出的条件， Direktur Xu Getao juga menyuruh Luo Feng untuk membaca daftar keuntungan jika dia bergabung dengan aula bela diri Jixian. Di antaranya, dia akan mendapatkan gaji 20 juta yuan per bulan dan akan diberi buku teknik seharga 100 juta yuan khusus untuk Luo Feng. Jika berminat, maka segeralah tanda tangani kontrak. Tidak berpikir banyak, Luo Feng pun setuju bergabung dengan aula bela diri Jixian. 好，我签。 欢迎加入极限武馆。你今天 Luo Feng lalu bertanya pada instruktur Jiangnan, siapa Direktur Xu Getao ini? Instruktur pun mengatakan dia adalah salah satu dari 3 direktur aula bela diri Jixian. Posisinya di bawah presiden dan kekuatannya saat ini berada di tingkatan panglima senior. Dan pada saat ini instruktur Jiangnan pun mengajak Luo Feng pindah ke rumah barunya terlebih dahulu. 已经跟极限武馆签约了。 Ayah Luo Feng pada saat ini tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar pindah ke rumah yang mewah. Semua ini tidak luput dari usaha Luo Feng. Dan sekarang, Luo Feng beserta keluarganya akan menempati villa super mewah di kota Jiangnan. Hal ini membuat ayah, ibu, dan juga Luo Hua menjadi terkejut. Karena ini benar-benar kejutan yang sangat besar dari Luo Feng untuk mereka. Keluarga Luo Feng pun akhirnya sampai di villa. Dan ayahnya masih belum percaya mereka akan tinggal di tempat super mewah ini. Ruangan di dalamnya sangat besar dan bagus. Selain itu, teknologi canggih sudah tersedia di rumah ini. Luo Feng pun berharap Luo Hua bisa bergerak bebas di rumah baru yang luas ini supaya dia tidak bosan. 看爸妈还有阿华那么开心，这一切都值了。得去处理一下。 Sekarang Luo Feng pergi menemui Zhou Huayang. Setelah mereka bertemu, Zhou Huayang pun meminta maaf atas kesalahannya pada Luo Feng.
Dia juga memberi informasi bahwa penyerangan Yang Jingse mungkin dilakukan atas perintah Hao Bai. Su Huayang pun memberitahu Luo Feng bahwa sekarang Zhang Hao Bei ada di bawah perlindungan dari pamannya yang juga seorang praktisi. Su Huayang akan membayar Luo Feng asalkan dia tidak melanjutkan kasus ini. Luo Feng pun menolak bayaran dari Su Huayang dan dia memaafkannya. Tapi untuk urusan Hao Bei, Luo Feng akan melanjutkan kasus ini. 我自然会跟他做个了断的。你们两不相欠，就是武者实战考核了。 Meskipun Luo Feng sudah diangkat menjadi seorang praktisi tanpa ujian, dia akan tetap mengikuti ujian untuk mengetes sejauh mana kekuatannya ini. Selain itu, agar Luo Feng bisa membuka akun eksklusif miliknya. Dan sekarang, dia pun sudah memakai armor dan bersiap mengikuti ujian pertarungan, di mana lawannya saat ini adalah monster yang asli. Tiba-tiba saja, seorang pemuda bernama Wandong dari aula bela diri Leidian datang dan menantang Luo Feng untuk bertarung. Karena Wandong merasa Luo Feng tidak pantas mendapatkan perlakuan khusus dengan menandatangani kontrak praktisi sebelum ikut ujian. Tapi Luo Feng tidak menerima tantangan itu. Sebelum situasi memanas, Yang Wu pun datang dan meredam situasi. 实战考核的时候可别放水 Di 啊！ saat yang sama, Zheng Sehu paman dari Zhang Hao Bei meminta masuk ke dalam lokasi ujian praktisi. Setelah mendapatkan izin, dia pun dengan cepat memasuki tempat itu dan meletakkan sebuah telur monster di lokasi ujian. Ternyata hal ini dilakukan oleh Zhang Sehu adalah untuk menyingkirkan Luo Feng. Komandan pengawas ujian pun menyampaikan bahwa lokasi ujian sekarang berada di hutan belantara luar kota Jiangnan. Tugas penting dalam penilaian ujian ini adalah peserta harus mengumpulkan sampel DNA monster mutan untuk bahan penelitian. Mereka dapat mengambilnya dengan cara memotong telinga monster yang sudah terbunuh. Dan itu harus dilakukan pada monster yang berbeda-beda agar tidak terjadi sampel ganda. Tingkat ujian ini sangat ketat. Dari 100 peserta, hanya 20 orang saja yang akan lulus. Dan sesama peserta dilarang untuk saling membunuh. 的情况，我们会当场拘捕。 Sesampainya di lokasi ujian, mereka akan segera bertindak. Dan dari markas besar, Direktur Zhu Getao pun melihat jalannya ujian ini. Luo Feng pun langsung berhadapan dengan monster harimau yang kini mengejar dirinya. Pada saat genting, Luo Feng pun mulai bisa memahami gerak tingkat lanjutan seorang praktisi. Dan dia bisa menghindari serangan monster harimau dengan mudah. Bahkan Luo Feng bisa membunuh monster harimau itu dengan sekali tebasan. Saat Luo Feng melihat monster harimau lain muncul di atas gedung, tiba-tiba saja monster itu terseret. Dan setelah dicek, saat ini monster harimau telah tewas dimakan oleh monster burung gagak emas. Kemunculan monster ini otomatis membangkitkan alarm bahaya, karena lokasi ujian seharusnya berisi monster tingkat F sampai H. Tapi burung gagak mahkota emas ini berada di level D yang tidak seharusnya muncul di lokasi ujian. Instruktur Wutong kemudian menyuruh petugas untuk membatalkan ujian. Tapi hal ini dicegah oleh Direktur Zhu Getao karena dia merasa burung gagak emas ini masih sangat muda dan kemungkinan baru saja menetas. Jadi mungkin saja ada peserta yang bisa menghadapi burung gagak emas ini. Direktur pun lalu bertanya pada petugas tentang siapa praktisi yang paling dekat dengan burung gagak emas ini. Petugas pun melakukan pengecekan dan yang paling dekat adalah Luo Feng. Di lokasi ujian, Luo Feng pun saat ini memberanikan diri untuk menghadapi burung gagak mahkota emas. Dengan lincah, dia mampu menghindari serangan burung gagak ini. Sampai pada akhirnya, gagak pun melakukan serangan gelombang suara jarak dekat yang membuat Luo Feng terlempar hingga menembus gedung lokasi ujian. Luo Feng yang tidak mau mati konyol, dia melempar pedangnya pada burung gagak emas itu. Dan dengan mudah, si burung pun bisa menghindari lemparan pedang dari Luo Feng. Kini Luo Feng mengatur strategi baru. Hingga akhirnya dia berhasil membunuh gagak mahkota emas ini. Dari dalam ruang kontrol, Instruktur Wutong dan juga Direktur Zhu Getao menyaksikan aksi Luo Feng bertarung dengan burung gagak emas. Instruktur Wutong merasa bahwa Luo Feng sedang beruntung karena bisa membunuh burung gagak emas yang cerdas ini. Tapi Direktur Zhu Getao tidak mengatakan ini sebuah keberuntungan, karena dia tahu betul kekuatan Luo Feng dan juga tingkat kecerdasannya dalam menghadapi serangan burung gagak emas. Direktur Zhu Getao kemudian mengatakan, pada saat Luo Feng melempar pedang, dia berhasil mengubah jalur terbang dari burung gagak emas. Dan kini, Direktur menemukan kejanggalan dalam serangan cakar gagak sehingga dia memutar ulang rekaman itu. Dan benar saja, serangan gagak itu bergeser 1,5 cm. Direktur pun kaget
karena dia merasa Luo Feng memiliki kekuatan mental. Ujian pun kali ini telah selesai. Komandan mengumumkan orang yang lulus dalam ujian dan resmi menjadi seorang praktisi, di mana Luo Feng juga masuk dalam daftar nama yang lulus dengan nilai cukup baik. Setelah itu Luo Feng pun pulang ke rumahnya dan disambut oleh ayah, ibu, dan juga Luo Hua. Dikarenakan sudah lulus ujian, kini Luo Feng bisa mengakses akun eksklusifnya. Tidak lama kemudian, seorang robot wanita nan montok keluar entah dari mana yang membantu Luo Feng mendapatkan informasi mengenai praktisi bela diri. Robot itu pun menunjukkan barang apapun yang harus dimiliki oleh seorang praktisi, mulai dari buku teknik, peralatan, obat-obatan, bahkan juga kendaraan. Dan Luo Feng kali ini tertarik tentang informasi mengenai master spiritual. Robot itu pun mulai memberikan informasi yang diminta oleh Luo Feng. Dia mengatakan bahwa master spiritual terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah pengendali materi, dan kedua adalah penyerang mental lawan. Master spiritual juga memiliki kultivasi lebih tinggi dari praktisi biasa. Hal ini karena kekuatan spiritual yang ada di dalam lautan kesadaran. 通常，同一等级的精神面师的资料，罗峰先生，您还有别的资料需要？ Setelah merasa cukup mengetahui informasi master spiritual, kini Luo Feng meminta untuk ditunjukkan daftar belanja seorang praktisi tentang buku teknik serangan. Setelah ditunjukkan, Luo Feng pun kali ini menjadi kaget karena buku teknik itu harganya sangat mahal. Semakin tinggi level tekniknya, maka harganya pun juga nggak ngotak. Robot itu kemudian memperlihatkan buku teknik penghancuran yang dibagi menjadi 6 level buatan orang terkuat di dunia bernama Hong. Robot itu lalu menjelaskan bahwa Hong adalah praktisi bela diri terkuat nomor 1 di dunia pada saat ini. Dia juga seorang pendiri aula bela diri Jixian dan kekuatannya melebihi gabungan 5 negara pada saat ini. Setelah berpikir sejenak, Luo Feng pun memutuskan untuk membeli teknik pedang guntur 9 tingkatan karena dia ahli dalam senjata pedang. Meski sang robot mengatakan bahwa teknik ini adalah yang terkuat nomor 2 dunia, tapi teknik ini sangat sulit untuk dipelajari. Dan Luo Feng sudah memutuskan akan tetap mempelajari teknik pedang guntur 9 tingkatan. 九重雷刀，前3重。 九重雷刀前3重秘籍， 根本不够用啊！ Keesokan harinya, praktisi bela diri bernama Chen Gu datang mengantarkan buku teknik yang dipesan oleh Luo Feng. Luo Feng pun kaget karena hanya sebuah buku teknik saja harus diantar langsung oleh seorang praktisi tingkat lanjut seperti Chen Gu ini. Chen Gu lalu mengatakan bahwa teknik pedang guntur 9 adalah teknik pedang terkuat nomor 1 dunia. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka harus diantar oleh seorang praktisi dengan level yang tidak main-main agar keamanannya terjamin sampai di tempat pembeli. Chen Gu pun lalu mengatakan aturan lain pada Luo Feng. Meskipun Luo Feng telah membeli buku teknik, dia tidak diperbolehkan untuk menyalin ataupun menyebarkan isi di dalamnya. Jika aturan ini dilanggar, maka Luo Feng akan dicap sebagai buronan oleh 2 aula bela diri dan pemerintah dari berbagai negara. 我明白了。 Chen Gu kemudian bertanya pada Luo Feng, apakah dia pernah dipenjara sebelumnya karena suatu insiden. Luo Feng pun mengatakan iya, tapi masalah itu sudah selesai. Dan menurut info yang diperoleh Chen Gu, pelaku kerusuhan itu adalah Zhang Haobei yang sekarang sudah ditangkap oleh Dewan Keamanan dan akan dipenjara selama 20-30 tahun. Bahkan kemungkinannya juga akan dihukum mati. Untuk bisa membebaskan Zhang Haobei dari tahanan, pamannya yang bernama Zhang Zehu mengirimkan surat pada aula bela diri Jixian untuk bernegosiasi langsung dengan Luo Feng. Zhang Zehu ini juga merupakan seorang praktisi dari aula bela diri Laidian. Untuk berurusan dengan Zhang Zehu, Chen Gu pada saat ini siap menemani Luo Feng karena dia sudah kenal dengan Zhang Zehu. 我陪你一起去。 Beberapa hari kemudian Zhang Zehu pun datang ke aula bela diri Jixian untuk melakukan negosiasi. Dia akan membayar 5 juta yuan dengan syarat masalah sebelumnya harus dilupakan. Chen Gu pun mulai berbicara. 5 juta yuan adalah uang yang terlalu sedikit, bahkan masalah sebelumnya telah mengancam nyawa Luo Feng. Lagi pula, untuk melakukan negosiasi Zhang Zehu bahkan membawa orang dari tim Huya, dan ini adalah bentuk penindasan secara tidak langsung. Zhang Zehu kemudian bertanya, jika 5 juta terlalu sedikit, maka berapa uang yang diminta? Chen Gu pun kemudian menjawabnya, 50 juta yuan.
Ditambah Sang Haobe harus berlutut minta maaf pada ayah Luo Feng. Sang Sewu pun kemudian mengatakan untuk 50 juta yuan itu dia menyanggupinya. Tapi untuk berlutut dan minta maaf itu tidak akan pernah dilakukan. Wutong kemudian mulai bicara. Jika begitu, semua keputusan ada di tangan Luo Feng. Dengan tegas, Luo Feng pun mulai berbicara. Dia tidak masalah jika Haobe menyakiti dirinya. Tapi Luo Feng tidak terima Haobe telah menyakiti ayahnya yang tidak tahu apapun. Dan hal ini harus tetap berjalan sesuai dengan hukum. Sang Sewu pun kali ini menjadi marah. Dan sebagai anggota dari Aula Jixian, maka Aula ini akan sepenuhnya mendukung keputusan dari Luo Feng. 这小子到底懂不懂规矩？这里是极限会成为战将级武者，我们走。 Chen Gu pun kemudian memuji keberanian dari Luo Feng. Dan Luo Feng berterima kasih pada mereka semua karena telah membantu menangani masalah ini. Luo Feng kemudian berkata bahwa sebenarnya dia sangat membutuhkan uang 50 juta itu untuk membeli pedang guntur, tapi sekarang dia membuang kesempatan membeli pedang itu. Chen Gu lalu mengatakan, untuk hal itu Luo Feng tidak perlu pusing, karena Chen Gu akan membelikan pedang guntur itu untuk Luo Feng dengan setengah harga. 这样也可以。 Instruktur Wutong kemudian mengatakan bahwa mulai saat ini, sesuai perintah Direktur Zhuge Tao, Luo Feng akan bergabung dengan tim para jenderal. Dan tim itu adalah tim Firehammer, di mana Chen Gu ini adalah wakil kapten dari tim Firehammer. Maka dia dengan senang hati membantu Luo Feng membelikan pedang guntur, karena mereka saat ini sudah dalam tim yang sama. Wutong juga menyampaikan aturan, jika dalam misi pertama Luo Feng membahayakan tim, maka dia akan segera dikeluarkan. Di luar aula, Sang Sewu pada saat ini merasa kesal dengan Luo Feng karena bisa lolos dari serangan burung gagak mahkota emas. Dan kali ini, Sang Sewu akan mengurus Luo Feng dengan tangannya sendiri. 这个淫混，我迟早会除掉的。 Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Luo Feng bisa menghadapi niat jahat dari Sang Sewu? Dan bagaimanakah performa pertama bergabung dengan tim Firehammer? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.